sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bangun dengan selamat dan kita akan melanjutkan aktivitas dan kehidupan kita. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, firman-Mu adalah kebenaran dan kami membutuhkan kebenaran itu supaya kami berkenan kepadamu. Mari Tuhan Engkau berfirman supaya hidup kami semakin berarti di hadapan hadirat kekudusan dan kami menjalaninya dalam tuntunan firman-Mu. Ampuni dosa kami, berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin, firman Tuhan, dan kita akan renungkan dengan satu tema, melihat ke dalam. Saudara-saudara, suami istri yang belum lama menikah, mungkin sekitar 1 tahun, mereka ingin membeli sebuah rumah yang mereka lihat di iklan koran. Lalu karena istrinya sudah hamil tua, sepakatlah mereka, suaminya yang pergi melihat rumah itu dengan catatan semua dia harus dokumentasikan. Maka pergilah suaminya dan kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, dia menunjukkan foto-foto itu kepada istrinya. Satu persatu istrinya bertanya tentang foto yang ada diperlihatkan. Yang pertama istrinya bertanya, ini foto apa? Suaminya menjawab, ini jembatan yang kelihatan dari dapur kita. Lalu menunjuk foto yang lain, istrinya bertanya, ini foto apa? Suaminya lagi menjawab, ini adalah sebuah gunung yang bisa dilihat dari jendela ruang makan. Dan seterusnya dia bertanya. Saudara-saudara, apa yang dipercakapkan oleh suami istri jelas sekali bahwa mereka hanya mempercakapkan apa yang mereka lihat dari dalam rumah yang hendak mereka beli, tetapi tidak pernah mempercakapkan apa yang ada di dalam rumah yang mereka hendak beli. Nah, cerita ini mengarahkan kita untuk memahami apa yang dijelaskan oleh Yesus melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bahwa Yesus menggambarkan melalui firman Tuhan ini cara hidup manusia yang cenderung lebih banyak melihat keluar ketimbang ke dalam dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang Yesus pakai untuk mengarahkan kita tentang hidup suka melihat keluar. Yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, di situ dikatakan jangan menghakimi supaya engkau juga tidak dihakimi. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa manusia itu begitu suka melihat selumbar di mata orang lain ketimbang memperhatikan ternyata ada balok yang begitu besar di matanya sendiri. Dan yang ketiga pada ayatnya yang kelima, Yesus dengan tegas mengatakan jangan munafik. Sadar atau tidak saudara-saudara, 3 hal ini adalah karakter Kristiani yang tidak disukai oleh Yesus. Dan ini bukan karakter Kristiani yang sangat berkenan kepada Tuhan. Memang dalam hidup ini kita selalu suka mengurusi urusan orang lain.
gemar usil terhadap kesalahan orang lain, bahkan sangat suka menikmati cerita kesalahan orang lain. Kita selalu punya pendapat ketika melihat kesalahan orang lain, kita akan mengatakan bahwa saya lebih baik dari orang itu. Bahkan kita mulai meneguhkan dalam hati kita, ya ternyata memang benar, saya lebih baik daripada A, daripada C, dan sebagainya. Sadar atau tidak saudara-saudara, kalau kita merenungkan lebih dalam firman Tuhan ini, pendapat-pendapat seperti itu adalah rasa atau rasa berharga yang palsu. Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24 mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari maut?" Ini adalah kesadaran yang lahir dari hati Paulus bahwa dia tahu banyak hal yang baik dalam hidupnya. Tetapi banyak kali dia lebih tertarik untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita belajar kepada Paulus. Selalu memiliki kesadaran seperti itu. Agar supaya kita merasa bahwa ternyata kita dipanggil untuk melihat diri sendiri. Perilaku, karakter, dan sepak terjal yang kita lakukan ketimbang suka melihat apa yang diperbuat oleh orang lain. Mari kita semakin rendah hati dan mengakui keberdosaan kita. Jangan hanya gemar dan senang melihat kesalahan orang lain, tetapi perbanyaklah melihat ke dalam diri sendiri. Dan andalkan Tuhan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Sebuah catatan penting dari firman Tuhan ini mengajar kita, sebelum melihat kehidupan orang lain, lihatlah dengan jelas, telitilah seteliti-telitinya hidupmu atau diri kita masing-masing. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Saudara-saudara, mari berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Engkau senantiasa pimpin dan beri hikmat dalam menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan berbangsa. Demo yang sudah terjadi beberapa hari ini karena Undang-Undang Cipta Kerja, belum lagi pemutusan rantai COVID-19. Pakai TNI Polri, para dokter, para medis dalam mengangkat setiap pelayanan. Ini doa kami, pengharapan dan penyerahan hidup hari ini, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus akan selalu menolong, memberkati, dan memelihara hidup kita. Salam sehat, salam tangguh, dan shalom. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.